Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke part yang kedua dari bab tekanan, yaitu pada zat cair untuk kali ini materinya. Baiklah, sebelum kita ngebahas tuntas tentang tekanan pada zat cair, kita berdoa dulu. Semoga apa yang dipelajari bernilai manfaat buat kita dan mudah dipahami. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke tekanan pada benda cair atau disebutnya dengan tekanan hidrostatis. Seperti yang kemarin kalian sudah pelajari, mau dia tekanan pada zat padat, mau dia tekanan pada zat cair, atau pada gas atau udara, tetap aja tekanan itu simbolnya adalah P besar. Nah, tapi untuk membedakan mana yang tekanan pada benda padat, mana yang tekanan pada benda cair. Nah, maka untuk yang cair disebut juga dengan hidrostatis, ya. Hidro artinya air, statis adalah keseimbangan tekanan air. Nah, jadi di sini untuk tekanan pada benda cair, nah itu disebut dengan tekanan hidrostatis atau simbolnya adalah pH. P tekanan, H adalah hidrostatis. Jadi tekanan pada benda cair. Nah, di sini untuk mengukur tekanan pada benda cair itu disebut dengan namanya hidrometer, ya. Sebenarnya satuannya sama aja, tetap sama, yaitu PA atau Pascal atau Newton per meter persegi. Cuma yang membedakan hanyalah rumusnya, karena pasti jelas berbeda ya untuk penerapan tekanan pada benda padat, pada benda cair, pada benda gas. Maka rumus yang digunakan pun juga berbeda, tapi satuannya tetap sama. Di sini kalau kemarin kita tekanan pada benda padat menggunakan luas permukaan, nah untuk tekanan pada benda cair menggunakan volume permukaannya, ya, volume massa jenis zatnya. Nah, di sini untuk yang rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, Rho di sini ini bukan P ya. Jadi rumusnya adalah pH sama dengan, ini bukan P tapi Rho dibacanya. Ya, bacanya Rho. Oke. Ya, ini cara bacanya, Rho. Bukan P. Ya, Rho itu artinya adalah massa jenis, ya. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH adalah tekanan pada zat cair sama dengan Rho adalah massa jenis dikali gravitasi dikali H adalah kedalaman, ya. Karena kita ngukur air pasti ngukurnya kedalaman, oke? Bukan permukaan lagi, ya, bukan luas permukaan, tapi kedalaman. Tergantung berapa banyak airnya, berarti kita bisa pakai ngukur volume, ya. Di sini jadinya kita pakai ngukur volume. Makanya di sini untuk rumus itu sendiri pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, ini kamu bisa lihat di sini. Kalau ditanya pH, nah ini kan sejajar, berarti Rho kali G kali H, ya kan? Nah, tapi kalau ditanya Rho, ya, berarti pH dibagi G kali H, ya. Begitu sebaliknya kalau ditanya H berarti pH dibagi Rho kali G, ya. Nah, ini cara nyusunnya nih rumusnya. Jadi kamu tinggal hafal satu rumus aja tapi tinggal dibolak-balik. Sebenarnya gampang, ya. Ini kayak misalnya gini nih. Yang ditanya Rho, ya kan? Ini adalah kamar. pH sendiri. Rho sama G sama H. Wajar kalau awalnya adalah pH sendiri. Kenapa? Karena pH yang ditanya. Berarti kalau sekarang yang mau ditanya adalah Rho-nya harus sendiri. Berarti yang ini harus pindah. Ya kan? Tadinya dikali, pindah jadi dibagi di bawah. Jadinya nanti rumusnya adalah Rho sama dengan pH dibagi G kali H gitu. Ya, begitu seterusnya kalau ditanya H, berarti ya Rho sama G harus pindah. Ya. Tadinya dikali, pindah jadi dibagi, pindah kamar. Oke? Nah, di sini untuk Rho itu sendiri dia punya rumus kalau misalnya belum diketahui, yaitu rumusnya adalah M dibagi V. M adalah massa benda dan V adalah volume benda. Ingat, massa
massa benda dengan massa jenis itu berbeda. Ya, kalau misalnya massa benda, tok satuannya adalah kilogram. Ya, tinggal diukur pakai timbangan. Tapi kalau misalnya massa jenis, ya itu tergantung zatnya apa. Setiap benda itu memiliki massa jenisnya yang berbeda-beda. Ya. Nah, di sini massa jenis itu cara mengukur adalah massa dibagi volume. Nah, kalau volumenya belum diketahui ya tergantung bentuk dari zat itu apa, ya. Apakah dia bentuknya tabung, apakah dia bentuknya apa namanya? Limas, atau dia bentuknya kubus, atau dia rumusnya balok. Oke. Nah, di sini dapat kalian ketahui bahwa yang mana Rho, G, sama H itu dia sejajar. Artinya, semakin besar massa jenisnya, ya dia sejajar nih, semuanya sejajar. Semakin besar massa jenisnya, ya maka ya tekanannya akan semakin besar. Semakin dalam airnya, ya semakin besar juga tekanannya. Ya, begitu seterusnya. Jadi semakin dalam letak benda di dalam air, ya, maka tekanannya akan semakin besar. Ya, semakin dia mendekati atas permukaan air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin kecil. Karena nggak dalam, ya kan? Kalau di atas permukaan air. Oke, nah ini contoh soalnya. Anggaplah ini ikan ya. Itu ada ikan dalam sebuah tabung, ya, yang mana tabungnya berisi air. Tinggi airnya 80 meter. Tinggi ikan dalam tabung ini adalah 30 meter dari bawah permukaan dari bawah permukaan air. Jadi kalau ngitung tinggi itu dari bawah ke atas. Tapi kalau ngukur kedalaman dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya mau tahu letak ikan di dalam air, bukan 30 meter. 30 meter ini dari bawah permukaan. Masa iya orang mau nyelam ke dalam dasar laut dulu baru tahu ya kan letak ikan di mana? Dia keburu tenggelam. Keburu mati ya ada. Jadi kalau mengukur kedalaman itu dari sini. Dari atas permukaan air sampai ke sini. Ya. Kalau misalnya ini tinggi air 80, tinggi ikannya dari dasar permukaan air 30 meter berarti sisanya ya. Berarti sisanya yaitu adalah 50 meter. Oke. Sudah diketahui juga gravitasinya 10 dan massa jenisnya adalah 35 kg per meter kubik. Baik, tinggal nyari tekanan hidrostatisnya yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya sudah ada 35, gravitasinya udah ada 10. Nah, kedalamannya tadi Ibu udah bilang ngukurnya dari atas permukaan air sampai ke benda tersebut ya. Nah, ini adalah 50 meter. Hasilnya adalah 17.500 Pascal. Oke, gampang kan? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Dari gambar berikut ini, benda manakah yang memiliki tekanan hidrostatis paling kecil dan paling besar? Tadi kan udah dibilang, ya kan? pH sama dengan Rho kali G kali H, ya kan? Dia letaknya semuanya sejajar nih dikali. Berarti kalau ininya semakin besar, ya, H-nya semakin dalam, ya, semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Kalau dia semakin mendekati permukaan air, ya berarti tekanannya juga semakin kecil gitu. Berarti yang semakin dalam adalah yang tekanan hidrostatisnya paling besar. Itu adalah yang merah. Yang orange atau kuning, ya, menurut apa yang kalian lihat. Nah, ini adalah tekanan hidrostatis paling kecil karena paling dekat dengan permukaan air. Seperti itu. Gampang kan? Nah, ini ada soal lagi. Sebuah kapal selam berada di dalam laut dengan kedalaman 3 km dari dasar permukaan laut. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon persegi dengan besar tekanan kapal
tersebut adalah 900 Pascal, maka berapakah besar massa jenis kapal? Nah, ini yang ditanya bukanlah tekanan hidrostatis, tapi massa jenisnya. Jadi kebalikannya tadi. Tadi H-nya ya, kedalamannya 3 km, berarti harus diubah ke meter ya, harus sesuai dengan satuan internasional. Kalau mau pakai Pascal, berarti kilometer kucing hitam dalam mobil berarti 3. Berarti turun ke bawah kilometer, hektometer, dekameter, meter ya kan 3. Nah, ini turun ke bawah berarti dikali 1000, berarti jadi 3000 meter. Kemudian gravitasinya adalah 10. Kemudian tekanan adalah 900 Pascal. Oke, yang ditanya adalah, nah, tetap rumusnya adalah ini ya, pH sama dengan Rho kali G kali H, cuman yang ditanya adalah Rho, berarti G sama H-nya pindah tadi kali, pindah jadi dibagi, berarti jadinya pH dibagi G kali H. 900 dibagi 10 kali 3000, 10 kali 3000, 30.000. 900 dibagi 30.000 hasilnya adalah 0,03 kg per meter kubik. Selesai. Selesai ya kakak pembahasan tentang hukum tekanan pada zat cair ya, tekanan hidrostatisnya. Oke. Baik, nanti setelah kalian mempelajari ini tentang tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis, nanti kalian latihan ya, biar lebih mengasah pemahaman kalian. Oke, kita lanjut dulu ke tekanan pada benda gas atau disebutnya dengan P bar ya. Nah, di sini bar itu artinya gas atau udara dalam bahasa Yunani. Jadi, tekanan pada benda gas ya, itu simbolnya adalah P bar. Bar adalah gas atau udara dari bahasa Yunani, P adalah tekanan. Nah, maka alat untuk mengukur tekanan udara itu adalah barometer. Di sini untuk tekanan udara dia punya rumus yaitu P bar sama dengan 76, memang angka 76 ya, sudah tetap, sudah konstanta. Jadi jangan diubah-ubah, emang angkanya 76 dikurang H yaitu ketinggiannya dibagi 100 cm ya. Nanti satunya jadi cm Hg. Sebenarnya tentang tekanan pada benda pada udara ya, ini sudah Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 125. Maka barang siapa dikehendaki Allah untuk menunjukkannya, dia akan melapangkan dadanya kepada Islam. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk menyesatkannya, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak seolah-olah ia sedang naik ke langit. Nah, di sini Allah menunjukkan ya, memberitahu kita, menurunkan ilmunya kepada kita bahwa semakin kita mendekati langit ya, maka saturasi oksigennya itu akan semakin berkurang. Maka ya terjadi kita akan mengalami sesak nafas. Oke. Nah, untuk kita yang berada di ketinggian itu udah otomatis ya. Tubuh kita akan refleks, akan otomatis dia akan aktif untuk melakukan pembelahan sel darah merah. Kenapa? Karena oksigen yang kita hirup pada saat kita ada di ketinggian itu sangat sedikit. Maka yang harus dilakukan agar kita tetap bisa bernafas dengan leluasa adalah tubuh kita itu beradaptasi dengan cara tadi dia melakukan perbanyakan sel darah merah ya, agar kita bisa tetap bernafas dengan lancar. Nah, di sini untuk yang tekanan pada udara itu diatur dalam sebuah hukum yang namanya hukum Boyle, salah satunya. Yang mana tekanan udara pada ruangan tertutup itu diatur dalam sebuah hukum namanya hukum Boyle. Nah, hukum Boyle ini dia mendeskripsikan kebaikan hubungan proporsi antara tekanan dan volume udara jika suhu dijaga tetap konstan dalam keadaan sistem tertutup, di mana proses pada suhu konstan itu disebut proses isotermis. Nah, jadi untuk hukum Boyle ini dia khusus spesial ya, mengatur tentang tekanan udara pada ruang tertutup. Maksudnya apa? Jadi udaranya di tempat yang tertutup, kayak misalnya balon ya, balon gas, balon udara. Pokoknya balon lah yang udah ditiup ya.
Kemudian ada tabung LPG misalnya, atau ban motor yang sudah dipompa, ban sepeda yang sudah dipompa, ban mobil yang sudah dipompa. Pokoknya semua yang berisi udara di ruang tertutup, nah itu adalah diatur dalam hukum boiler. Kalian pernah kan, kayak misalnya kalian punya bola basket. Nah, bola basketnya atau bola biasa, bola apapun deh, misalnya bola tendang atau apa, pokoknya bola. Nah, kemudian kalian taruh di lantai, ya. Yang paling kelihatan sih bola basket. Nah, ini bola basketnya taruh di lantai. Nah, lama banget ya. Yang terjadi adalah bola basketnya kempes dengan sendirinya. Ya kan? Nah, hal ini disebabkan karena hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap asalkan suhunya tetap. Jadi, kalau misalnya di dalam ruang yang tertutup ada berisi gas, gasnya nggak akan berubah. Dia akan tetap, asal suhunya tetap. Tapi kalau misalnya terjadi perubahan suhu, nah maka volumenya juga akan berubah. Ya, kan kalau misalnya di ubin berarti kan suhunya dingin. Ya kan? Nah, ini berarti kan terjadi perubahan suhu. Nah, saat terjadi perubahan suhu, maka volume gas yang ada di dalam bola basket itu akan jadi berubah. Makanya tiba-tiba aku nggak dimainin, ada di ubin padahal nggak dimainin, tapi kok bisa kempes gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini dinyatakan dalam rumus P kali V sama dengan C. Ya, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jadi sebenarnya mereka itu konstan asal suhunya tetap. Nah, prinsip yang hukum boiler ini digunakan dalam beberapa peralatan, kayak misalnya pompa udara, pipet tetes, alat suntik, dan manometer. Pada tekanan gas tertutup ini, dia bisa dibagi menjadi dua, ada tekanan gas tabung yang lebih besar sama gas tabung yang lebih kecil. Kalau misalnya gasnya lebih besar, berarti rumusnya nanti 76 plus H. Jadi ditambah oleh ketinggian. Tapi kalau gas tabungnya lebih kecil berarti dikurang. Oke, jadi 76 dikurang H. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita tinggal di atas bukit ya, tempatnya P ya di sini. Kita tinggal di posisi P. Nah, posisi P ini tadi kan Ibu udah bilang ketinggiannya adalah dari atas permukaan laut. Jadi ngitungnya dari sini. Dari pas atas permukaan laut ya, bukan dari bawah permukaan laut, itu salah. Ya. Jadi dari atas permukaan laut. Nah, dari atas permukaan laut ke rumah kita itu adalah, misalnya di sini soalnya adalah 300 meter. Maka rumusnya adalah P bar sama dengan 76 dikurang H-nya adalah 300 dibagi 100 ya. Berarti jadinya 3. 76 dikurang 3 jadinya 73 cm Hg. Gampang kan? Gampang. Oke, selesai ya. Untuk tekanan pada benda cair ya, pH dan P bar. Oke, jangan lupa latihan ya setelah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.